Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita bertemu lagi untuk mata kuliah kewirausahaan kelas B. Pada kali ini kita akan bertemu untuk pertemuan pertama ya. Ya, jadi pertemuan pertama itu membahas tentang kontrak kuliah dan pengertian kewirausahaan itu sendiri. Dibawakan oleh saya, Sajriawati SPI MSI. Ya, yang pertama karena ini merupakan pertemuan pertama, maka kita bahas dulu tentang kontrak kuliah. Ya, jadi mata kuliah kewirausahaan sama seperti mata kuliah lainnya, ada 16 pertemuan, di mana dari 16 pertemuan untuk pertemuan ke-8 itu ujian tengah semester, dan pertemuan ke-16 itu yaitu ujian akhir semester. Nah, untuk tugasnya sendiri tergantung masing-masing dosen, ada tugas mandiri dan bisa saja ada tugas kelompok. Kemudian tim dosennya ada 3, ada saya sendiri, Sajriawati, kemudian ada Pak Astaman, dan ada Ibu Siti. Iya, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian kewirausahaan itu sendiri. Sesuai dengan nama mata kuliahnya, kewirausahaan. Jadi, kewirausahaan itu kata dasarnya ada 2, yaitu kewirausahaan itu kata dasarnya ada 2, yaitu wira dan usaha. Ya, jadi wira itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wira itu bisa diartikan sebagai pejuang, berani, berwatak agung, berbudi luhur. Sedangkan usaha adalah bekerja, beramal, dan berbuat sesuatu. Ya, jadi jika digabungkan keduanya, wira usaha itu, maka artinya bisa kita lihat dia adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara yang kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah. Ya, jadi usaha itu adalah bekerja, berbuat sesuatu. Usaha di sini adalah sesuatu yang menghasilkan inovasi dengan cara-cara yang kreatif. Sedangkan wira itu adalah orang yang berani, orang yang berjuang. Jadi kewirausahaan adalah proses seseorang dalam melakukan atau menciptakan suatu usaha dengan cara yang kreatif untuk memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah. Nah, sedangkan menurut salah satu ahli yaitu Joseph Schumpeter 1934 menyatakan bahwa seorang wirausaha merupakan seorang inovator yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Nah, tujuan dari materi untuk pertemuan kewirausahaan ini yang pertama yaitu mahasiswa diajak untuk berpikir kritis, kreatif, sistematik, ilmiah, berwawasan luas, dan memiliki etos kerja. Nah, yang kedua, mahasiswa memiliki semangat berwirausaha dan jiwa bisnis. Yang ketiga, mahasiswa memiliki kesadaran akan pentingnya ilmu untuk memulai dan mengembangkan bisnis. Ya, jadi ada 3 tujuan utamanya: mengajak berpikir kritis, kemudian untuk memiliki semangat berwirausaha, dan yang ketiga, berani untuk memulai atau mengembangkan bisnis. Nah, tujuan khususnya apa? Yang pertama, setelah mempelajari ini, diharapkan kalian ini mampu menjelaskan konsep dasar kewirausahaan. Kemudian untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya mampu menjelaskan proses untuk mendirikan sebuah usaha dan mampu untuk menjelaskan bagaimana mengelola usaha yang telah didirikan. Nah,
karena wirausaha ini identik dengan kata bisnis, jadi bisnis itu apa sih? Nah, ada orang yang menyingkat atau memberikan pengertian dari kata bisnis. Jadi B, B itu katanya berbasis ilmu. Jadi bisnis itu tidak boleh dilakukan tanpa dasar atau tanpa ilmu. Jadi misal mau berbisnis dari kuliner. Nah, kita harus tahu dulu kuliner seperti apa, kemudian pasarnya bagaimana, eh, produksinya bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi semua bisnis itu yang pertama yang harus kita tahu adalah tahu dulu ilmunya atau dasarnya, bagaimana mengelolanya, memanajemennya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah inovatif. Inovatif di sini sesuatu yang bernilai inovasi atau bernilai kebaharuan. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, nilai-nilai inovasi ini yang paling menentukan sebuah bisnis itu berkembang atau tidak berkembang. Ya, jadi sekarang kan inovasi sudah sangat pesat. Nah, misalkan untuk inovasi apa ya? Aplikasi ya kalau sekarang. Jadi dulu orang kalau mau beli makanan harus mengeluarkan biaya, tenaga, harus menuju ke restoran dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada inovasi, ada aplikasi-aplikasi misalkan Gojek, apa GoFood ya, GoFood, GrabFood. Jadi tinggal di rumah saja, hanya mengeluarkan biaya tanpa harus mengeluarkan tenaga atau waktu yang banyak untuk mengantri dan lain sebagainya. Jadi tinggal pesan melalui aplikasi, kemudian makanan itu diantarkan ke rumah. Nah, itulah inovatif-inovatif. Kemudian strategi. Jadi, untuk berbisnis itu harus ada strategi. Strategi terutama strategi dari strategi pasar ya. Jadi percuma kita membuat produk tapi tidak tahu mau menjual kemana. Jadi harus ada strategi mau dipasarkan kemana, siapa yang menjadi target konsumennya dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu N. N itu niat yang kuat. Jadi berbisnis itu tidak hanya sekedar main-main. Karena bisnis itu harus kita niatkan. Dari niat yang kuat, maka ada keseriusan untuk konsisten dalam melaksanakan bisnis yang telah dibuat. Nah, selanjutnya I, informasi pasar dan teknologi. Sama ya seperti tadi, setelah ada informasi pasar, tentu kita akan memiliki ilmu. Ilmu itu yang kita gunakan untuk berinovasi dan menghasilkan strategi. Itulah yang selanjutnya menjadi dasar untuk kita menjalankan bisnis. Nah, S, apa itu S? Siap setiap saat. Jadi, bisnis itu harus kita laksanakan atau kita harus siap setiap saat untuk mengambil resiko dari bisnis yang telah kita jalankan. Nah, mengapa penting melakukan atau menemukan jiwa kewirausahaan? Karena ternyata jumlah pengangguran di Indonesia itu dari kaum intelek. Kaum intelek itu adalah orang-orang yang menyandang gelar pendidikan dari perguruan tinggi. Ternyata menurut data sekitar 10%. Nah, berdasarkan data ini, kira-kira salah siapa? Kalau sudah sarjana, kemudian ada yang menganggur, tidak bekerja, apakah salah mahasiswa, salah orang tuanya, atau salah pendidiknya, atau salah pemerintah? Nah, itu menjadi bahan renungan kita bersama, sehingga perlu dilakukan sebuah pendalaman materi tentang menemukan jiwa kewirausahaan. Salah satunya adalah dengan adanya mata kuliah kewirausahaan. Nah, berdasarkan hasil penelitian, ternyata mahasiswa itu rata-rata katanya sulit untuk mau dan memulai wirausaha. Alasannya mereka tidak diajari atau tidak dirangsang untuk berusaha sendiri. Yang kedua, lingkungan budaya masyarakat yang dari dulu selalu ingin anaknya untuk menjadi pegawai saja, apalagi misalkan untuk menjadi pegawai negeri atau pegawai karyawan dan lain sebagainya. Jadi orang-orang tua itu kadang lebih bangga anaknya
Iya, jadi banyak orang-orang tua kita mungkin lebih bangga jika kita misalkan menjadi pegawai atau karyawan di kantoran dan lain sebagainya. Nah, kemudian para orang tua kebanyakan tidak memiliki juga pengalaman untuk berusaha sehingga eh, kita atau mahasiswa yang sebagai anaknya juga tidak memiliki semangat untuk mulai melakukan wirausaha. Nah, selanjutnya menurut Insinyur Ciputra, dia menyatakan bahwa generasi muda sudah saatnya mengubah pola pandang. Jangan hanya berharap atau berpikir menjadi pegawai setelah lulus dari perguruan tinggi. Nah, jadi setelah kita lulus atau setelah kita sarjana, fokus kita jangan hanya untuk menjadi pegawai, menjadi pegawai negeri, itu boleh menjadi cita-cita, tapi perlu juga ada alternatif pilihan. Alternatif pilihannya adalah salah satunya menjadi seorang wirausaha. Nah, untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia, berdasarkan data itu butuh sekitar 4 juta wirausaha, terutama yang inovatif. Nah, di Indonesia berdasarkan data baru ada 400.000 atau 0,18. Idealnya adalah 2% dari populasi. Jadi, ayo kita menjadi bagian dari kemajuan perekonomian Indonesia dengan menjadi wirausaha-wirausaha atau wirausahawan. Nah, selanjutnya Insinyur Ciputra ini memberikan teori ada 3 jenis seseorang menjadi wirausaha. Yang pertama, necessity entrepreneur. Nah, apa itu necessity entrepreneur? Yaitu seseorang yang menjadi wirausaha karena terpaksa atau desakan kebutuhan hidup. Ya, jadi ada orang yang awal mulanya itu dia terpaksa, misalkan karena tidak punya penghasilan, tidak punya, misalkan nih ada mahasiswa, dia hanya mengandalkan beasiswa, tapi beasiswa juga misalkan tidak cukup. Nah, sedangkan dari orang tua mungkin juga tidak ada. Jadi dia mungkin dengan terpaksa melakukan usaha kecil-kecilan, misalkan menjual pulsa atau membuka usaha hmm, fotokopi dari print yang dia beli, dari scan, atau membuka usaha print dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya dia tidak mau, tapi karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup sehingga dia motivasinya untuk menjadi wirausaha. Nah, yang kedua ada replicative entrepreneur. Nah, replicative entrepreneur ini adalah orang-orang yang meniru bisnis yang sedang ngetrend sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. Nah, bisnis apa? Misal nih, kita lihat, teman saya jual-jual baju online di online shop, di marketplace, misalkan di Facebook. Jadi dia posting-posting, dia jual baju-baju ini. Nah, ini datangkan dari luar Merauke misalkan. Nah, kemudian tertarik juga, saya juga mau deh buat bisnis seperti itu karena tidak modal besar, jadi kita cuma modal handphone, nanti kalau ada yang pesan baru kita pesankan dan sebagainya. Ada orang yang termotivasi untuk berbisnis karena melihat bisnis dari yang sedang ngetrend, dari temannya misalkan, atau melihat dari media sosial dan lain sebagainya. Jadi bukan karena kebutuhan atau kebutuhan hidup ya, tapi karena dia termotivasi untuk menjadi sukses juga seperti temannya. Seperti itu. Yang ketiga ada inovatif entrepreneur, yaitu wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang dan meningkatkannya. Jadi yang ketiga ini memang dia memiliki jiwa wirausaha. Jadi orangnya memang semangat. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memang ada jiwa-jiwa dagang di dalam dirinya ya. Jadi dia selalu berpikir kreatif, apalagi ya yang sedang bagus, peluangnya bagus sehingga bisa saya kembangkan,
berbisnis, menghasilkan peluang, dan tentu saja menghasilkan keuntungan. Nah, kira-kira dari ketiga ini kalian masuk tipe yang mana? Apakah karena terpaksa atau karena termotivasi teman? Atau apakah kalian yang ketiga, kalian memang orang yang kreatif untuk melihat peluang dan sebagainya. Nah, selanjutnya apa yang melatar belakangi masalah-masalah kenapa orang atau mahasiswa banyak yang menganggur sehingga dan tidak mau menjadi wirausaha. Nah, yang tadi orang tua itu cenderung mendorong anaknya untuk mencari pekerjaan atau menjadi karyawan, bukan menciptakan pekerjaan. Karena orang tua merasa bangga kalau anaknya yang telah selesai kuliah itu menjadi pegawai. Nah, salah satu faktor lainnya adalah tidak ada atau sulitnya memiliki modal untuk berwirausaha. Ya, tapi kalau sekarang saya rasa dengan perkembangan teknologi untuk memulai berwirausaha itu di kalangan mahasiswa sudah tidak terlalu sulit karena banyak usaha-usaha yang sekarang tidak memerlukan modal besar ya. Jadi hanya modal handphone, kemudian kita mulai mengupload modal foto-foto saja. Nah, baru setelah ada yang pesan, baru kita beli dan lain sebagainya. Misalkan banyak ya mahasiswa-mahasiswa Samus yang ibu sendiri jadi konsumennya, malah misalkan menjual masker, menjual aksesoris, menjual pakaian dan lain sebagainya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang memiliki jiwa wirausaha. Nah, ini tadi karena atas dasar banyaknya masalah-masalah yang tadi, adanya pengangguran yang 10% dari kalangan intelek, maka lembaga perguruan tinggi itu diharapkan mampu menciptakan jiwa wirausaha sehingga mampu menjadikan mereka mandiri dan menciptakan lapangan kerja. Nah, itulah mengapa seluruh universitas di Indonesia ini pasti ada mata kuliah tentang kewirausahaan. Ya, demikian untuk perkuliahan di pertemuan 1 hari ini. Kita akan melanjutkan untuk pertemuan kedua untuk materi pembahasan lebih lanjut tentang kewirausahaan. Terima kasih.